Peluang kerja. Nah, Ya. boleh. Itu penting banget. Itu penting nih. Ini buat fresh graduate penting banget ini. Jangan bangga lu sebagai mahasiswa UI karena lu berhutang kepada Republik. Ini di quote sebelum ini. Goblok. Oke, selamat sore Bang Idris Hadis Kumbang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kondisi kantor nih Bang? Oke gak nih? Aman terkendali. Aman terkendali ya? Aman di darat, aman di laut. Gimana, thank you banget nih Abang udah nyiapin waktu buat kita discuss gitu ya dari Iluni FT buat bisa kenalan dan dekat dengan alumni kita nih di podcast kita Beyond Blueprint. Standar deh Bang, kita perkenalan dulu nih. Kan tak kenal maka kenalan Bang ya. Kita coba pengen kenalin alumni kita yang udah sukses banget gitu ya di industri, supaya anak-anak juga tahu banyak kok alumni FT yang jadi bos-bos di perusahaan gitu ya. Nah, kita bedah juga nih Bang, gimana tips and triknya. Oke ya? Boleh Bang, kenalan dulu nih dari mungkin ulangi nama, angkatan gitu ya. Terus sekarang posisinya apa dan kerjanya kayak gimana sih Bang? Oke, pertama makasih banyak ya teman-teman di Uni FT. Gua Idris, orang taunya sih Idris Sekumbang sih. Jelas gua asalnya dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Sumatera Barat ya. Yang hari ini sedang diuji ya. Iya, betul. Dan apresiasi juga tuh karena teman-teman FT juga kesana gitu ya. Betul. Terus gua masuk di UI itu di 2002. 2002. 2002. Oke. 2002, perkapalan ya. Pun tadi gua cerita, gua sebenarnya angkatan 2000. Ya kan, makanya pas join ke UI itu gua bilang gua gak kena ospek kan gitu kan. Gua bilang akhirnya lu jagoan, ya gua udah tua gitu kan. Masa kapal UI sebenarnya itu ya tanda kutip ya. Gua waktu itu karena 2000. Tahun 2000 gua di STPDN dulu, kemudian selesai di sana 2001 gua di Poltek UI, PNJ sekarang. PNJ, oke. Ya, baru 2002 di perkapalan. Perkapalan itu sebenarnya pilihan dua waktu itu, mau ke penerbangan ITB atau ke laut gitu kan. Oh, jadi kalau ke laut di udara. Iya, benar, di udara ya. Sehingga Boleh. Tuhan kasih pilihan yang terbaik itu di kapal UI. Alright. Nah, sekarang kalau boleh tahu apa nih Bang posisinya dan juga di perusahaan apa nih? Kalau boleh tahu Bang. Sekarang saya di nama company-nya PT Patria Maritim Line. Alright. Ya, Oke. sebagai member dari Astra Group ya. Oke. Kalau secara grup kita itu ada UT, itu grup UT. kita, sebagai kakeknya kita. Ya. Jadi perusahaan Astra itu kan bergerak di berbagai lini usaha ya. Dan ada lini usaha yang bergerak di alat berat dan pertambangan, Betul. energi, dan kita ada di sana sebagai perusahaan pelayaran. Oh, pelayaran berarti ya maksudnya. Nah, jadi nyambung dengan kita yang ada di FTUI sebenarnya. Oke. FTUI kita ada teknik perkapalan, karena gue teknik perkapalan, terus gue lanjut juga logistik di Singapura, kemudian tambah lagi urban studies di Sekolah Kajian Strategik, masuk S3 juga gue ambil di sana ya. Terus ya di sini penerapan dari ilmu itu segala. Oke, Perusahaan pelayaran, kita punya kapal. Hari ini sekitar yang kita operasiin karena memang bergerak tadi induk kita punya grup tambang. Ya, jadi utamanya kita ship follow the trade. Trade utamanya itu adalah mineral dulu, mineral tambang gitu ya. Jadi bentuk kapal kita itu mulai dari kapal kecil itu namanya tongkang. Tongkang. Kapal tahu lah. Iya, itu kalau misalnya di kelas yang dibahas ya sama tongkang ya. Dari dulu almarhum Pak Markus nama. Pak Margus, benar. Pak Markus, almarhum Pak Hadi, ya ini dosen hebat kita ya. Mario hari ini. Betul. Kita punya tongkang operate sampai 100 set kapal. Oke. Kita punya alat pemindahannya nama floating crane. Oke. Dan kita punya bak carrier juga 56.000, 54.000. Dan hari ini kebanggaan bahwa merah putih itu kita buktiin kepada dunia. Kita kapal-kapal kita itu udah overseas. Oke. Dan kebanggaan kita lagi ini digerakkan oleh anak-anak STU. Oke, keren. Alumni STU. Alumni FTUI ya. Tadi Bang, sorry, posisinya berarti sekarang apa Bang? Ya, saya di operation. Operation apa nih? Kan operation role-nya. Sebenarnya sih bantu-bantu aja. Depannya apa nih depannya? Diberikan kepercayaan di direktur. Wih, mantep, kasih plus ya teman-teman ya, keren banget ya. Jadi lulusan 2025 ya, masuk 2002 Bang ya? Pertama itu nama kabarnya PT Arpeni Pratama Ocean Line. Oke. Itu sekitar 12 tahun. Dan di sini sudah hampir 13 tahun. Oke. Jadi kurang lebih udah hampir 25 tahun di shipping ya. Oke. Ini agak anomali ya, karena kan kebanyakan mungkin generasi sekarang itu kalau misalnya kerja sukanya loncat-loncat ya Bang. Ya.
Abang kan udah berkarir hampir 20 tahun, cuma 2 perusahaan, dan sekarang 13 tahun terbukti jadi direktur nih Bang. Nah itu pandangannya gimana Bang? Buat anak-anak yang suka loncat-loncat dan sebaiknya gimana sih kalau pandangan Abang? Sebenarnya gini, ini sebenarnya jawaban yang gua rasain ketika tahun 2002 itu dalam dunia kegalauan. Kenapa galau coba? Waktu itu gua di Poltek, terus ikut ujian gitu ya, diterima di perkapalan. Saat yang sama, ikut juga ujian STAN tuh, lulus di STAN. Kemudian di Politeknik juga ada kerjasama Politeknik UI dan Australia, 3 berarti. Terus istiqoroh karena Muslim ya, dipilihkan UI. Pas masuk UI, gua berat badan sekarang aja tipis-tipis kan, kronologi saat itu kan. Pas masuk kuliah, bayangin tuh, ngurus kapal sudah digaban kan. Ekskursi kita tanya priok, lihat kapal nggak jelas gitu kan. Benar. Apa nih dunia gitu kan. Kayak Matias Bimo mungkin dulu. Iya kan? Galau kan? Gua mikir gini. Kalau sesuatu itu tidak seperti yang ekspektasi, gua bilang ini harus segera diselesaikan supaya tempat segera keluar. Jadi bukannya tinggalin dah. Oh, paham. Tuntasin yang segera secepat mungkin. Gua kan nggak nyaman di kapal kan? Iya. Gua udah bilang gua harus cepat selesai di perkapalan UI. Nah itu secepat-cepatnya kan 3,5 tahun kan? Betul. Gua punya sejarah gua di kapal UI 3,5 tahun doang. 3,5 tahun? Tahun 2022? Udah selesai. Wih, Ya, oke. Karena gua cepat-cepat kan? Iya. Masih jarang ya di 8 tahun itu ya? Iya. Cuman teman-teman kan tahu ya, kalau kita di teknik, termasuk di kapal itu, sebenarnya yang bikin puyeng kita ini kalau jujur li ya, itu 1 tahun 2 tahun pertama yang bikin kan? Apa gamtek? Oh, matematika, macam-macam itu kan? Iya. Itu kalkulus macam-macam kan? Oke. Kita bingung kan? Ya. Tapi tahun ke atas itu kan kita mulai nikmatin kan? Disitulah ilmu kapalnya kita kan? Nah, yang ingin gue sampaikan adalah seiring dengan perjalanan waktu, gue mendapatkan sebuah kecintaan dengan ini di perkapalan ini, dan saat itu, nah ini pembelajaran bagi adik-adik sebenarnya sih. Gue juga sampaikan karena gue juga ketua alumni SMA di kampung sana. Gue sampaikan gini, mulailah dari akhir. Artinya ini kalau anak mahasiswa ingin dia sukses segera, ya untuk selesai pertama pakai ingin selesai kuliah kan ya, maka dia akhirnya bagaimana cepat selesai kuliah kan, dengan nilai yang terbaik. Untuk nilai terbaik dia memulai dari sekarang ya. Artinya apa? Dia harus segera bikin jejaringnya sekarang. Tidak cukup dengan hanya kuliah kampus kos tidak hanya di situ saja. Termasuk kalau setelah dia sebagai alumni muda. Seorang muda, gue yang sukses di tahun berapa? Dia harus mulai dari sekarang. Ya kan, bagaimana dia memperkaya kompetensinya dia, pengalamannya dia dari sekarang. Ya, networking jadi lebih penting lagi. Nah, gue rasain itu. Makanya Tuhan tentu ya bantu ya, Allah yang Maha saya bantu. Tapi sejak gue tamat 2006 awal Februari itu adalah gue nggak pernah ngelamar kerja. Kenapa? Karena udah dipersiapkan dari awal. Waktu bikin skripsi, kenapa 3,5 tahun itu selesai? Karena apa? Yang ngebimbing skripsi adalah orang yang menerima gue kerja. Kebayang. Bahkan belum selesai kuliah, dia udah kerja aja. Kerja di perusahaan yang pertama tadi Bang ya? Dan itu perusahaan tahun 2005 itu bisa dicek ya, AT di Pratama Australia perusahaan terbesar, punya kapal 80-an kapal. Dalam luar negeri. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah karena udah dipersiapkan tuh, satu kaki udah kerja dulu, padahal kita mahasiswa. Kenapa? Kita udah punya hubungan baik dengan perusahaan. Nah, ini bisa diterapkan dengan teman-teman adalah ketika teman-teman masih kuliah, maka pasti ada tugas kuliah kan? Pasti ada magang kan? Atau kerja praktek. Pasti ada ambil skripsi. Sampai pada akhirnya adalah persiapan kerja. Ini nggak boleh lepas nih. Betul. Jadi mulailah membuat tugas akhir yang link dengan perusahaan yang akan kita cita-citakan. Contoh, gue ingin masuk Astra. Bagaimana setiap tugas kuliah kita dilingkan dengan kita target akhir? Itu yang penting. Menarik. Mulailah dari akhir. Ya kan? Kerja praktek itu sama nih. Jadi dilingkan. Ketika kita kerja praktek di sebuah perusahaan, ternyata di perusahaan itu adalah orang yang akan bimbing kita kan waktu kerja praktek kan. Ketemu dengan namanya Mas Bimo, kerja praktek misalnya. Diajarin gini-gini nih. Kebentuk kan, komunikasi bentuk kan. Praktek berapa? 2 bulan, 3 bulan kan? Nggak mungkin nggak kenal kan? Setelah KP selesai, kemudian apa? Skripsi kan? Hubungan kita dengan personal yang ada di company tadi kan nggak boleh hilang. Ini yang kadang anak-anak muda lupa. Selesai KP dia hilang aja. Kenapa nggak dibangun? Bang, gue izin ya bang ya. KP kemarin ini mau skripsi lagi bang. Bisa nggak kita ambil data lagi? Ini ngelilit lagi. KP dapat, tugas skripsi juga dapat. Ya kan? Sampai pada wisuda. Mas Bimo, saya mau wisuda nih. Mau skripsi, mau wisuda. Kelilit lagi kan, di KP sudah, di magang sudah, skripsi juga sudah gitu. Makin oke lagi gitu. Ya kan, bagi kita untuk ya hubungan makin baik lagi dengan mereka. Itu sebenarnya adalah satu kaki kita udah di company. Ya tips nih buat yang early karir ya, bisa dibilang ya. Kalau misalnya mau berkarir, sebisa mungkin dari awal udah di set nih gitu ya, maunya apa sehingga tadi
KP-nya, magangnya, semua inline sana sampai skripsi ya Bang ya? Ya. Nah tapi pada akhirnya Bang yang aku pengen tahu juga terkait tadi ya tren orang-orang itu suka pindah-pindah gitu ya perusahaannya. Nah itu Abang ngerti gimana tuh Bang? Sedangkan Abang ini kan jadi direktur cuma 2 perusahaan Bang. Iya. Sebenarnya akan bermuara yang gua sampaikan tadi bahwa ujungnya kita akan mencintai kan. Oh, paham. Di hati kan, beda nih. Kalau kita mengerjakan, kalau yang gua rasain ya, gua kalau di dunia kapal tuh gua merasain bahwa ini hidup gua. Oke. Dari awalnya tadi nggak suka kan? Ya. Kalau gua malah suka nih, apa nih pekerjaan di sini ya? I see, kebayang. Tapi hari ini adalah setidaknya, apalagi gua di operation, gua sampai ke teman-teman nih. Iya. Anak-anak muda gua bilang, yang patut disyukuri di pekerjaan kita di orang operation adalah pasti hidup tuh selalu plus minus ya. Yap. Tapi salah satu plusnya adalah orang operation itu akan selalu tertantang dan pasti tidak akan bosan. Karena core bisnisnya dan semua development di situ ya. Satu, yang kedua apa? Setiap hari kasus itu beda-beda. Iya. Gue pribadi ini nggak kebayang orang-orang yang input data di accounting tuh. Masukin data ini, penawaran ini kan ketik-ketik data doang tuh. Yes. Kalau kita di operation tiba-tiba ini kru ini begini, ini ada trim begini, kargo begini, ini perawatan ini. Itu setiap hari itu otak kita jalan tuh, ya kan? Kalau gue pribadi gue nikmatin itu. Oke, jadi waktu yang membuat itu semakin cinta dan dari cinta itu akhirnya membuat kita juga lebih perform. Sampai akhirnya membantu kita jadi direktur gitu Bang ya. Salah satunya nyambungnya ke sana ya. Ujungnya gini. Kalau gue sih pada akhirnya gini teman-teman. Ini juga penting ya. Apalagi gue ngerasain kalau di Astra itu kan ya bukan kata orang sih. Gue bisa berucap lah ya. Saya bisa berucap karena gue sampai juga ke anak-anak muda bahwa berbeda antara Astra dengan company lain. Umumnya perusahaan pelayaran itu adalah milik family. Oh benar, kebanyakan swasta ya. Swasta, family yang punya tuh. I see. Dan itu cukup wajar, mau family, mau teman-teman yang punya gitu ya, bikin perusahaan pelayaran. Sehingga apa? Ada tanda kutip nih, kepentingan yang dikunci di internal dulu. Paham. Kalau di Astra, saya sampaikan pada teman-teman adalah nggak ada begituan. Karena perusahaannya nggak ada yang punya. Bener. TBK soalnya. TBK dan kita profesional semua. Bener. Nah, menjawab pertanyaan tadi adalah ketika kita udah melakukan proses dengan benar, ya, apalagi di tempat perusahaan yang tidak ada single power, kecuali adalah decision bersama-sama, maka itu sesuatu pasti ada, udah ada dipersiapkan, sistem udah duduk lah. Pertama di Astra. Ya, karena ya kalau cerita lagi di Astra ya semua orang tuh dinilai ya. Benar. Ya, tapi kembali lagi. Urusan nanti mau jadi manajer, urusan jadi di GM, direktur, itu menurut saya sih itu rezeki aja sebenarnya. I see. Tapi yang lebih penting tadi adalah bagaimana kita menghargai diri kita dengan sesuatu yang kita nikmatin tadi loh. Ya kan? Kebayang. Nikmatin lah. Kalau kita nikmatin melakukan sesuatu, orang bilang kan kalau udah cinta, lu apapun yang sulit pun jadi mudah gitu kan. Kebayang. Ya enggak? Walaupun pasti namanya hidup enggak ada yang ini. Tapi kita jadi enak kok. Kebayang. Itu satu. Betul. Yang ingin gue sampaikan. Yang kedua adalah yang patut kita syukuri. Salah satunya adalah karena kita anak UI. Kenapa? Ini yang gue rasain testimoni sendiri nih. Iya. Ya. Tanya di kampus ada Prof. Sunario namanya. Iya. Gue dikasih gelar radikal bebas. Ya. Karena emang gue kemana-mana memang. Benar. Ya kan? Satu yang gue bawa selalu adalah gue minta Pak Nario, Pak, saya butuh surat Pak, menyatakan gue anak UI Pak. Ya. Dan itu yang gue bawa sejak dulu bikin skripsi. Gue ketemu menteri, gue bilang, Pak, janjian mau ketemu UI. Mana ada gue ke surat-surat minta permohonan, nggak ada. Gue langsung ke pribadi mau ketemu Pak Menteri. Oke. Dari mana? Dari gue kasih ini kartu nama, ini kartu mahasiswa, ini surat dari kampus. Jadi anak UI dan juga alumni UI se-powerful itu ya Bang artinya Bang ya? Masalahnya anak UI sekarang itu berani atau enggak? Satu. Yang kedua, saat kita mau ada sesuatu dengan pihak luar, kita juga harus isi diri kita. Iya. Dan, nah ini pesan bagi teman-teman juga, terutama yang muda-muda. Kalau ingin kita ketemu dengan sesuatu, kita harus tahu dulu dia siapa nih. Gue praktekkan waktu itu adalah waktu bikin skripsi, tadi skripsi gue di kampus ya, Aktualisasi Pemberdayaan Istri Pelayaran Nasional sih, tahun 2005. Itu ketemu nyusun skripsi gue itu, ketemu Menteri Perhubungan itu Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian Fahmi Idris udah meninggal, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, ya, karena itu kaitan kepada skripsi. Waktu itu gila-gilaan aja tuh, gue bilang sama Prof. Sunario, Prof, saat itu ya, gue bilang kan perkapalan itu 2002 itu angkatan kedua, angkatan pertama itu 2001. Gue bilang Prof, kita mau dong
anak kapal itu kayak yang lain-lain punya skripsi. Oke. Karena biasanya kita tugas merancang doang kan. Ya. Terus mau kan sama bikin 2. Merancang 1 sama skripsi. Oke. Ya kan? Nah tadi kalau mau jalan. Nah, gue merancang kapal tanker tapi skripsi gue bikin. Ya tadi hasil dari Indo itu. Oke. Ini menarik nih Bang. Ya. Kan kita udah banyak bahas tentang mungkin early career gitu ya. Orang-orang yang insight yang mau masuk kapal UI, mau masuk FTUI, mahasiswanya gimana bisa potensinya sebesar itu ya Bang kalau dimaksimalkan. Yang pasti juga orang pengen tahu nih tips and trick praktikal. Gimana sih akhirnya supaya bisa di usia muda, Abang 40 ya Bang ya? 40 early. 43. Itu udah bisa jadi direktur Bang. Itu orang-orang pengen tahu sebenarnya kuncinya apa sih Bang? Pastinya mau dimanapun perusahaan pasti ada kepercayaan. Tadi gue bilang tadi 2 tipikal karakter dari company ya. Ada yang memang family company, ada yang memang professional company. Oke. Ya, kalau di Astra terutama itu clear lah. Kalau di Astra mau Toyota, mau apapun ini usaha di Astra itu, career path itu clear. Jadi seorang mau dari staff, kemudian dari asisten manager, GM, direktur itu ada. Dan ada persyaratannya di training macam-macam lah. Betul. Dan itu pastinya tadi, trust dulu nomor 1. Trust. Yang kedua adalah value-value yang ditanamkan oleh company. Oke. Ya kan? Kita harus bisa absorb dan implement ya. Ya. Dan ini ya sama, company manapun seorang owner yang akan meng-hire siapapun akan jadi manajernya dia, jadi GM-nya dia, pasti kan punya target masing-masing kan? Betul. Ya kan? Oke, seorang manajer operation pasti dikasih BO ini bisa nggak seorang yang handle manage seorang operation? GM-nya bisa atau tidak? Cuman yang gua rasain adalah karena ini di Astra itu udah punya parameter-parameter. Seorang yang akan diangkat jadi seorang direktur harus memenuhi kompetensinya ini. Paham. Trainingnya mesti selesai di sini. Yang core-nya Astra ada, yang core bidangnya juga ada. Jadi sebenarnya kalau aku rangkum, adaptability penting banget ya, karena kan setiap perusahaan punya value yang beda-beda nih. Nah kita harus absorb dan implement dan bisa memenuhi meet expectation dari ya bisa dibilang owner atau mungkin ya shareholder-nya Bang ya. Ini menarik nih Bang, kita udah ngomongin tips and trick buat jadi direksi cepat lah. Nah aku juga pengen explore lebih ke, kan Abang nih spesialis di industri perkapalan, terutama transportasi laut Bang ya. Nah aku juga pengen kasih bisa dibilang gambaran nih ke audiens, kira-kira lagi ada apa sih mungkin di industri perkapalan, terutama di transportasi laut gitu. Potensi mungkin pekerjaannya, potensi bisnisnya gitu kan. Apa yang bisa dikembangkan, yang ngomongin kolaborasi UI ya, kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan Bang? Satu, kita mau lihat dulu bagaimana sih kalau bicara nomor 1 peluang kerja dulu ya. Peluang kerja, nah boleh. Itu penting banget. Ini buat fresh graduate penting banget ini. 3, peluang kerja tentu dikaitkan dengan dunia usaha di sektor pelayaran itu kayak apa sih? Benar. Karena kan kalau bicara kemaritiman atau pelayaran itu ini hanya satu mata rantai. Betul. Ya kan? Kalau kita lihat rangkaian kereta ya, di depan itu lokomotif pertama itu memang pelayaran. Di belakang itu namanya galangan kapal. Nah, belakang itu ada pelabuhan, logistik macam-macam. Nah, kalau bicara tentang pasar atau bisnis pelayaran dalam negeri, sebenarnya ini menjanjikan. Ya, kalau dilihat menjanjikan itu terkait dengan tantangan dan peluang kan. Peluang, oke. Yang ujungnya bisa dikonversi terhadap bisnis kan. Betul. Ya kan? Tadi gue bilang kan, ship follow the trade. Ini ada sebuah filosofi. Betul. Ketika ada trading itu kan supply and demand sebenarnya. Oke. Ya kan? Apalagi kita tahu kan, archipelago kan. Pasti butuh kapal. Betul. Ya kan? Betul. Baru domestik. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana ketersediaan muatan ya. Trading tadi kan, mineral semua nggak ada selain kapal. Betul. Pasti sepanjang dunia ini ada, sepanjang Indonesia ada, butuh kapal. Iya. Selama butuh kapal, butuh pelayaran kan? Iya. Kalau pelayaran udah ada, pasti galangan ada, pasti pelabuhan ada. Siapa yang akan ngisi ini selain orang-orangnya? Kalau secara tren Bang, nih kita terbuka aja ya, jujur maksudnya gitu kan. Kan kalau ngomongin industri negara maritim juga dari kita kuliah ya, maksudnya kita udah selalu di seperti itu gitu ya. Cuma mungkin kan aktualnya ya ada di momen-momen tertentu memang ya sebenarnya akhirnya alumni dari mungkin Teknik Perkapalan gitu ya. Itu kan juga akhirnya nggak kesana gitu. Kalau zaman-zamanku nih. Nah aku pengen tahu lebih ke tren realnya Bang zaman sekarang. Itu berkembang, kalaupun memang berkembang kemana nih Bang arahnya Bang? Satu gini ya, kan kalau gua ujungnya gini akan menjawab gini. Yang jelas peluang di dunia perkapalan ini terbuka lebar.
Tinggal memang kelulusan gini lah, anak teknik terutama itu kan logiknya kebuka. Betul. Ya kan? Nggak salah juga. Dan apalagi hari ini dunia ya. Nggak mesti, perkapalan masuk perkapalan nggak mesti gitu juga. Kan bisa kemana-mana, karena logiknya udah kebentuk kok. Setuju. Teknik bisa kemana-mana kok. Tinggal balik lagi. Ini peluang sudah ada. Kita siap nggak? Itu kan pertanyaan. Siap nggak untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pasar? Paham. Apa yang diharapkan oleh perusahaan pelayaran tadi kan? Iya. Kita di Patria, gue di Patria nih. Kita akan terus berkembang. Kapal sekarang udah operasi kapasitas 100 set. Kita akan udah operasi kapasitas 4. Akan nambah lagi di kapal. Overseas kita mau nambah lagi luar negeri. Ini baru curah. Kita masukkan nanti ke akan ekspansi ke chemical dan gas. Butuh kapal itu semua. Ada kapal, ada orang. Orang ada di kapal, di atas kapal, kru ya. Ada lagi di kantor. Itu satu yang harus ada lowongan kerja di situ. Siapa yang akan ngisi? Berarti kalau dari sudut pandang abang nih, let's say Patria aja ya kita ngomongnya. Itu emang udah ada rencana planning buat nambah-nambah kapal, buat tadi ya chemical segala macam gitu kan. Berarti ya tadi butuh orang gitu kan. Dan setelah sebenarnya peluang terbuka bang ya. Tinggal orangnya aja nih siapa atau enggak. Nah cuma ini nyambung nih bang sama isu banyak Gen Z bilang katanya tuh zaman sekarang nyari kerja susah. Aku nggak tahu nih apa emang sebenarnya ini cuman respons aja tiap generasi gitu ya. Sebenarnya emang dari dulu gitu-gitu aja. Atau emang beneran susah nih. Mana nih tips and tricks supaya para pencari kerja gitu ya. Baik itu yang fresh graduate atau yang masih nyari-nyari lah ya gitu kan. Kayak dia masih coba ini gitu kan. Supaya kira tuh peluang bisa diterimanya bagus dan bisa berkarir dengan oke juga. Kata kuncinya 2 kata. Apa tuh? Namanya nilai lebih. Jadi seorang mahasiswa yang akan selesai, yang akan bekerja tadi, mesti memiliki nilai lebih tadi. Yang ini nggak serta-merta bisa didapatkan instan. Ini harus dibangun. Nah, membangun nilai lebih ini dibangun tadi itu butuh waktu kan. Dan itu kalau bisa sejak dari kuliah tadi yang gue bilang tadi salah satu tadi. Dan yang lebih penting lagi adalah ini akan lupa. Dan ini juga tanggung jawab semua pihak, termasuk kita alumni nih. Adalah bagaimana mengelingkan kita sebagai alumni, bagaimana kita satu kaki bisa ngebimbing adik-adik kita nih. Karena kita mana loh? Kalau ini kan ada trik dan strategi ya. Betul. Lu jangan hanya ini masuk astra bikin lowongan pekerjaan. Kan nggak hanya submit CV gitu aja. Pertanyaanlah hari ini, terlepas dari AI dan macam-macam ya. Digitalis macam-macam. Pertanyaan gini, bagaimana dari 1000 CV tadi itu? Betul. Kitalah CV yang terbaik. Terbaik itu apa? Kan relatif kan? Artinya CV yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan perusahaannya. Tuhan udah kasih anugerah bahwa kita, gue ingat tuh, gue lupa si Jack apa namanya, gue terpersona dengan sosok itu 2001 dia tuh. 2001 dulu berapa ya? Dia siapa tuh? Dia calon ketua BEM UI tuh. Jadi dia pasang spanduk gede-gede di stasiun gitu apa? Gue kepikir juga tuh, gue waktu itu sebagai, gue di BEM apa dia BEM UI ya? Dia bilang ini, jangan bangga lu sebagai mahasiswa UI karena lu berhutang kepada Republik. Ini di quote sebelumnya. Gue bilang bener juga nih, gue bilang gitu loh. Ya kan? Jadi masuk gue ya. Karena kita masuk UI itu salah satu UI ya. Kita itu adalah kita terpilih dari ribuan banyak bangsa Indonesia ini loh. Tuh. Bukan berarti mereka nggak mampu. Tapi kesempatannya ada di kita. Sehingga kita menjadi duta-duta dari daerah kita masing-masing kan. Ya nggak? Artinya ini orang udah terpilih. Sama juga gue bilang ya. Pada insan Astra ya. Orang kalau udah masuk Astra itu orang udah terpilih. Tinggal ibarat permata, tinggal lu poles-poles sehingga sinarnya ini makin mengkilap. Sama kayak UI. Jadi jangan lagi dipertanyakan UI ini lu bodoh, nggak ada di situ lagi. Dia udah levelnya udah mengkilap, udah permata men. Tinggal dia bagaimana supaya ini bisa bersinar. Untuk bersinar tapi tugasnya kampus, tugasnya alumni, tugas pemerintah, semua tugas. Nah kayak gitu loh. Nah kalau ini kita bangun bersama-sama, memang nggak gampang ya. Tapi kita mulai dikit-dikit aja dulu. Bang, ini terakhir bang, di sesi kita yang serius. Yang aku juga pengen tahu nih bang. Abang ini kan dari daerah bang ya? Kan berarti ya aku bisa asumsikan dulu cukup berat hidup ya bang ya? Iya. Nah kan sekarang nih dari anak kampung gitu bahasanya sampai bisa jadi direktur kan something lah. Itu 1 banding berapa ribu mungkin bang. Apa core values yang abang pegang dari dulu sampai sekarang yang bener-bener jadi drive abang nih untuk bisa terus be the best sampai bisa kayak gini bang? Yang pertama adalah tekun. Jadi nggak boleh kata menyerahkan ya hidupku nih. Karena hidup tuh pasti ada tantangan kan itu. Ya kan. Yang kedua adalah tanggung jawab.
Oke. Gue nggak sepakat dengan kata harus sukses. Sukses itu adalah orang yang bertanggung jawab diri sendiri. Oh. Gue juga sampaikan bahwa karena gue alumni SMA ya, gue bilang anak SMA lu nggak mesti harus ke Jakarta kemana, enggak. Tapi kalau memang lu bertanggung jawab, saya hanya kuliah di kota ini saja. Kenapa? Gue memilih itu karena gue bertanggung jawab dan pilihan itu deh. Itu baru level kecil, level sama juga. Mau kita level mahasiswa, level bekerja, sama kan? Konsekuen ya. Saya diberikan amanah di sini sekarang. Saya tanggung jawab dengan ini. Deal-dealan kita apa nih Sian? Kan tanggung jawab sesuai dengan dealan kita kan? Yes, betul. Nah, kita lakukan itu. Jadi tekun di sana, karena pasti banyak dinamikanya akan banyak pasti. Kemudian tanggung jawab dengan apapun. Kalau kita tekun, akhirnya kita hidup itu pilihan kan? Kita harus pilih kan? Gitu loh. Apalagi kita yakin semua pasti, gua yakin semua beragama. Ya kan? Kita nggak usah bahas itu semua, tapi udah selesai di situ. Tekun dan tanggung jawab. Ya kan? Dan kalau ini kebangun, ya kita akan menjadi sesuatu. Sebenarnya simple ya, tekun tanggung jawab. Tapi yang penting dikerjain bang ya. Even dari tadi ya kampung sampai sekarang, 2 value ini dipegang, dan maksimal jadi orang bang ya. Tentu kita nggak jadi Superman ya. For sure. Ya pasti. Tadi kampus gua merasa UI luar biasa lah. Iya. Oke bang, terakhir boleh gak bang kasih satu kalimat closing statement buat para audiens ya yang mungkin isinya nih kan ya para fresh graduate, seumuran aku lah nih yang mungkin kalau kerja manajer gitu kan. Gimana akhirnya supaya punya karir dan kehidupan yang baik lah bang. Ya jangan juga ambisius untuk jadi seseorang lah. Lakukan proses dengan benar aja. Kita sebagai staff lakukan proses dengan benar, pasti rezeki itu sudah ada. Setuju. Ya, kalau memang kita udah lakukan proses dengan benar, kemudian tadi tekun kita tanggung jawab melakukan sesuatu itu, kita akan dapat yang terbaik kok. I see. Ya, dan ketika itu kita udah lewatin, nggak ada kata nyesal lagi. Ya kan? Yes. Gue juga secara pribadi nggak juga berambisi jadi direktur, nggak. Apalagi biasa-biasa tuh nggak ada juga harus kampanye, harus lobby, nggak ada. Kriterianya lu 10 kriteria, kalau 10 ini udah terpenuhi lu bisa gitu. Berarti emang benar-benar lakuin prosesnya semaksimal mungkin bang. Proses yang benar aja. Karena itu bicara masalah value-nya kita. Betul. Ya kan, bicara masalah terutama masalah integrity ya. Betul. Jadi sesuatu kan. Ini menarik nih ya. Di tengah orang-orang ngomongin yang besar-besar gitu kan, Bang Idris mengingatkan kita buat kembali ke basic ya. Tekun, tanggung jawab, dan setia dengan prosesnya. Oke bang, thank you buat sesi kali ini. Kita lain kali ngobrol lagi bang ya. Sukses lah. Oke, thank you Bang Idris. Thank you juga. Goodbye. Thank you teman-teman. See you. Ini pagi biasa bangun juga bang kalau pagi-pagi. Ya, biasa jam 4. Jam 4 weh. Jam 4 ya. Karena memang harus Gen Z bangun jam 7:30 nih biasanya. itu juga. Tapi menarik ya? Ya. Berarti masih ada terbukti event aktif di lu nih masih bisa jadi direktur bang ya? Oh iya dong.